Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta itu buta. Kalimat ini yang bisa gambarin kekejaman Zahiruddin ke Nursiah, teman perempuan yang diaku-aku sebagai pacarnya. Kasus ini terjadi 14 Januari 2020 di rumah korban di Jalan Siaga, Balikpapan. Zahiruddin tega habisi nyawa Nursiah karena marah setelah tahu bapaknya sendiri sudah nikahin si Nursiah. Tapi ini versi keterangan si pelaku. Nursiah, 33 tahun. Dia seorang janda dari 3 anak kecil-kecil yang waktu kejadian baru aja cerai 2 tahun sama mantan. Tinggal di kontrakan di Jalan Siaga, Balikpapan, Kalimantan Timur. Nursiah yang sangat sayang anak-anaknya, apapun dia bikin buat nyenengin, buat bikin anak-anaknya bahagia, happy, walaupun keluarganya bukan keluarga cemara lagi, alias keluarga broken. Quality time, waktu-waktunya yang paling berharga buat Nur selalu diusahakan ada buat anak-anaknya. Setiap pulang kerja dia selalu harus sempet supaya bisa peluk anak-anaknya. Nursiah janda muda yang penampilannya emang bisa dibilang oke ini, kerja keras banting tulang buat support hidup anak-anaknya, buat biayain sekolah anak-anaknya, buat jajan, buat makan anak-anaknya. Dia kerja di salon kecantikan make up, potong rambut di Balikpapan. Gak pernah kedengeran kalau Nursiah pernah punya masalah sama orang lain. Dia ramah juga baik sama orang. Nur juga sayang sama bapak mamanya. Mak bapaknya inilah yang selalu jagain anak-anak Nur atau cucu-cucunya di rumah waktu Nur kerja. Bisa dibilang hidup Nur ini lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja, walaupun dia cuma single mama yang harus sendirian ngurusin kehidupan dia, juga keluarga kecilnya yang udah broken. Tapi sayangnya hidup Nur yang baik-baik aja harus jadi tragis waktu Nur meninggal secara mengenaskan, menyedihkan, menyeramkan. Bukan cara meninggalnya aja yang tragis, nasib Nur setelah meninggal juga jadi bahan fitnah, karena jadi gunjingan yang bikin gak enak keluarga besarnya. Sebelum lanjut, silahkan di-subscribe dan di-like dulu. Terima kasih. Semua gara-gara waktu Nur kenal sama lelaki bertato yang namanya Zahiruddin, umurnya 33 tahun, warga kecamatan Balikpapan Barat. Proses kenalan Nur sama si Zahiruddin nggak diceritain di media. Zahiruddin dikenal jadi bandit kampung di daerahnya. Orangnya kasar, kalau ngomong suka nggak jelas, ngalor ngidul suka hasulinisasi. Sampai-sampai temen di tongkrongannya nganggep otaknya udah nggak beres. Zahiruddin kerjaannya juga nggak jelas. Berdasar pengakuan Zahiruddin, dia mulai pacaran sama Nur mulai bulan Mei 2019. Zahiruddin yang bucin, dia pengen hubungannya sama Nursiah dibikin jadi serius. Dia pengen nikahin Nursiah. Zahir ini katanya dia rela buat ngelakuin apa aja demi supaya Nursiah tetap lengket sama dia. Di tanggal 14 Januari 2020, Ihram 54 tahun bapaknya Nursiah yang tinggal deketan sama kontrakan anaknya. Dia tahu-tahu dengar suara ribut-ribut, terus ada suara minta tolong dari kontrakan Nursiah. Pak Irham langsung lari keluar rumah buat cari tahu ada kejadian apa. Waktu di luar, Pak Irham sempat ngeliat ada lelaki lari dari rumah anaknya. Pak Irham niat mau kejar lelaki itu, tapi perhatiannya lebih fokus ngeliat Nursiah. Pak Irham kaget, histeris sampai syok ngeliat Nursiah anaknya lagi jalan turun sempoyongan nurunin tangga dari lantai 2 rumah kontrakannya. Nursiah waktu itu pakai kaos putih, celana pendek hitam yang belepotan darah. Sampai akhirnya Nursiah kegeletak kesakitan sambil pegangin badannya yang luka-luka kena serangan senjata tajam. Pak Ihram yang shock mangku kepala anaknya teriak-teriak minta tolong. Sampai akhirnya tetangga pada datang nolongin juga panggil ambulan. Nursiah waktu itu punya 9 luka senjata tajam di perut, pinggang sampai pahanya. Begitu ambulan datang, Nursiah dibawa ke Rumah Sakit Umum Dokter Beriman Balikpapan. Sempat ditolong petugas medis, tapi karena sebab lukanya yang parah, juga kehabisan banyak darah,
Nyawa Nursia nggak ketolong. Nursia meninggal dunia sekitar 2,5 jam sehabis berjuang melawan maut di sekitaran jam 4 sore. Keluarga nggak nyangka Nursia udah meninggal. Pak Irham nggak nyangka kalau Nursia meninggal begitu cepat. Dia nggak nyangka Nursia yang nggak punya musuh harus meninggal kayak gitu caranya. Tentu aja laporan dibikin ke kepolisian. Tim kepolisian langsung olah TKP tempat kejadian perkara. Juga minta keterangan saksi-saksi, termasuk Pak Ihram, yang sempat lihat pelaku lari keluar rumah korban sehabis melakukan aksinya. Singkat cerita, 5 jam setelahnya, polisi berhasil identifikasi pelaku yang namanya Zahiruddin, teman dekat korban. Tapi waktu ditangkap, Zahiruddin ngelawan. Sempat juga dia ancam petugas pakai pisau badik yang dipakai buat habisi nyawa korban. Sampai akhirnya polisi kasih hadiah timah panas di 2 kakinya, terus dibawa ke Mapol Resta Balikpapan. Sama polisi, Zahiruddin ngaku dia habisi nyawa Nur karena sakit hati. Karena dia tahu kalau pacarnya Nursia pacaran sama bapaknya. Bahkan katanya Nur udah nikah siri sama bapaknya. Nggak lama media massa langsung beritain latar belakang pembunuhan Nur. Karena cinta segitiga antara Nursia, Zahiruddin dan bapaknya Zahiruddin. Di media diberitain kalau Nursia udah pacaran selama 7 bulan sama Zahiruddin. Penyebab pembunuhan dikarenakan sebab Zahiruddin yang pengen minta klarifikasi soal kebenaran kenyataan itu. Diberitain juga katanya waktu Nursia pacaran sama Zahiruddin, di belakangnya Nursia pacaran juga atau selingkuh sama lelaki lain. Yang parahnya lelaki itu nggak lain bapak kandung Zahiruddin sendiri, yakni Ibrahim Syah 53 tahun yang tinggal di Balikpapan juga. Hubungan gelap antara Nursia sama Ibrahim Syah bapaknya Zahiruddin berjalan mulus, bahkan sampai nikah siri. Semua nggak diketahui Zahiruddin. Berita cinta segitiga yang mind-blowing itu kesebar di media. Dibumbuin, walau udah nikah siri sama bapaknya, Nursia nggak mau mutusin hubungannya sama Zahiruddin. Sampai akhirnya Zahiruddin tahu soal pernikahan siri bapaknya yang sama pacarnya. Di hari Selasa 14 Januari 2020 itulah katanya Zahiruddin cari-cari bapaknya Ibrahim Syah buat minta kejelasan soal perselingkuhan juga pernikahan siri sang bapak sama Nursia. Tapi karena bapaknya yang dicari nggak ketemu, dia langsung ke rumah kontrakan Nursia buat meminta kejelasan. Saya itu tadinya mau tanya baik-baik aja, tapi dia malah ribut dan bentak-bentak saya. Saya naik darah, makanya saya sakiti. Awalnya niat saya baik, mau ngasih tahu secara orang dewasa, pilih bapak saya atau pilih saya. Tapi dia malah bentak-bentak saya. Udah sekitar 7 bulan yang lalu pacaran sama dia. Tapi saya jengkel, dia malah selingkuh. Dan selingkuhannya dengan bapak saya, kata Zahiruddin. Keduanya sempat cekcok. Zahiruddin yang udah bawa pisau langsung serang Nursia pakai pisau itu. Nursia sempat teriak minta tolong, tapi akhirnya dia kesungkur setelah diserang sama Zahiruddin. Setelah menghabisi Nursia, Zahiruddin segera kabur, sampai akhirnya ketangkep polisi. Pemberitaan media soal cinta segitiga antara janda anak dan bapak sangat nggak benar, merugikan korban, juga keluarga korban. Padahal kenyataan sebenarnya diketahui sebelumnya Zahiruddin seorang pemakai narkoba. Dia yang naksir Nursia beberapa kali ditolak cintanya sama Nursia. Betul, KUA itu nggak pernah ke KUA. Nih anak saya punya surat cerainya nih. Kamu ada surat cerainya enggak? Kamu sudah cerai enggak? Kalau anakku ada surat cerainya. Kalau kamu enggak ada surat cerainya. Kalau kamu memang mencerai, aku lihat surat ceraimu kayak gitu. Keluarga Nursia udah tahu si Zahiruddin ini pemakai. Juga status nikah sebelumnya pun nggak jelas. Bapak emak Nursia yang emang deket banget sama anaknya kasih kesaksian kalau Zahiruddin pernah datang ke rumah waktu Zahir niat mau lamar Nursia dan ditolak baik-baik. Kedepannya si Zahir sering kelihatan ngumpet-ngumpet datang kayak maling ke sekitaran kontrakan Nursia. Soal bapaknya si Zahir, temennya bilang kalau dia nggak tinggal di Balikpapan, dia tinggal di luar kota di Samarinda. Bapak si Zahir ini emang jarang-jarang ketemu sama si Zahir, kata temennya lagi. Lucunya kalau temen-temennya nanya di mana bapaknya, Zahiruddin jawab, bapaknya ada di sumur, bapaknya ada di loteng, bapaknya ada di dalam kompor. Yang dijawab nggak karu-karuan sama si Zahir.
Dari hasil pemeriksaan polisi juga dibenarkan kalau pelaku yang pemakai habis pakai narkoba waktu dia melakukan penyerangan yang ujungnya korban kehilangan nyawa. Juga waktu ngelawan petugas waktu ditangkap, si Zahir juga masih dalam pengaruh narkoba. Selain itu, petugas beberin fakta, si Zahir juga residivis di kasus yang sama beberapa tahun lalu di wilayah Gunung Gembira. Waktu itu dia aniaya korbannya sampai meninggal dunia. Jadi jelas, cerita perselingkuhan yang mirip cerita sinetron itu cuma hayalan. Cuma cerita karang-karangan si Zahiruddin yang emang udah jadi bandit sebelum-sebelumnya. Cerita yang dibikinnya sendiri buat jelek-jelekin juga fitnah korban. Nah, setelah pelaku ditangkap, Irham bapak korban tegas-tegas bilang sampai kapanpun menolak permintaan maaf pelaku juga keluarga pelaku. Itu anak saya satu-satunya. Dia anak tunggal yang paling saya sayang. Tapi kenapa juga di berita-berita dibikin kayak gitu, kata Ihram. Keluarga korban juga tetangga korban mengaku kesel sama ulah pelaku. Mereka juga cerita kalau pelaku pengangguran yang kasar yang sering mukulin korban. Apalagi waktu cintanya bolak-balik ditolak. Walau Zahiruddin ngaku dia nggak punya niat buat abisin Nursia, tapi yang berwenang tetap jiret dia pakai pasal penghilangan nyawa berencana. Hukumannya 15 tahun penjara sampai seumur hidup. Karena sebab pelaku udah bawa senjata dari rumahnya. Informasi soal bapak si Zahiruddin, Ibrahim Syah, nggak ada beritanya di media manapun sampai sekarang. Terima kasih udah nyimak video ini. Buat ponakan-ponakan, jangan percaya kata-kata yang diucap pecandu narkoboy. Karena 99,99% pasti wadul alias bohong. Have a nice day and bye-bye.